aku coba ingetin ya, siapa tahu Dita lupa. Dia mau balasan Dita aja. Lanjut aja dulu deh. Halo Dita, selamat sore. Hai Kak, selamat sore juga. Apa kabar Dit? Puji Tuhan Kak, baik-baik saja. Kakak apa kabar? Puji Tuhan, sangat baik Dita. Kamu lagi di mana? Syukurlah Kak. Ini saya lagi di kamar Kak. Saya lagi cari atur posisi yang nyaman sih. Oke Dita, cari posisi yang paling nyaman ya. Oke Kak, sudah nih. Oke, kalau begitu kita langsung mulai saja ya. Saya akan pimpin dalam doa. Oke Kak. Terima kasih sebelumnya Dita, kamu sudah mau meluangkan waktu untuk melakukan sesi konseling yang ketiga ini. Berbeda dengan sesi yang kemarin, kali ini akan dilakukan secara online karena terkait dengan keadaan yang kurang memungkinkan untuk keluar rumah. Tapi tidak masalah Dita, pertemuan ini tidak menjadi hambatan yang cukup signifikan untuk melakukan sesi konseling pada hari ini. Seperti pada pertemuan yang lalu, saya akan menjadi konselor Dita dan Dita akan menjadi konseling saya. Segala sesuatu yang terjadi di tempat ini, termasuk perbincangan kita, tidak akan saya rekam. Jadi tidak perlu khawatir Dita. Nah, sesuai dengan asas konseling yaitu asas kerahasiaan, Dita belum mengatakan apapun dan perbincangan ini hanya diketahui oleh kita berdua. Jadi Dita tidak perlu takut untuk bercerita. Apakah Dita sudah jelas? Iya Kak. Atau mau ada yang ingin ditanyakan? Tidak Kak. Baiklah Dita, saya berharap pada sesi konseling Dita aktif ya. Sesi konseling ini akan berlangsung selama 30 menit ke depan. Kita akan mulai sesi konseling yang ketiga ya Dit. Oke Kak. Oke, saya mau memastikan kembali apakah suara saya terdengar dengan jelas oleh Dita. Jelas kok Kak. Saya juga mau memastikan kembali apakah posisi Dita sudah nyaman. Sudah Kak. Baiklah kalau begitu. Apakah Dita sudah siap untuk memulai sesi konseling?
Siap kak. Oke, Dita harus semangat ya. Siap kak. Oke Dita, di pertemuan sebelumnya Dita sudah menceritakan permasalahan yang mengganggu Dita beberapa waktu ini, yaitu yang pertama sulit mengontrol untuk tidak menonton drama Korea, sehingga itu menyebabkan prokrastinasi atau penundaan tugas sekolah Dita. Nah ini bermula ketika study from home atau ketika COVID-19 ini. Nah, sudah mempengaruhi pola belajar Dita sehingga Dita merasa motivasi belajar Dita sudah turun. Iya kak, betul banget. Nah, kemarin saya meminta Dita untuk menuliskan refleksi kan? Iya kak. Apakah Dita sudah mengerjakannya? Iya kak, saya sudah mengerjakannya. Apakah Dita menemukan hambatan ketika mengerjakan refleksi? Sedikit kak. Tidak apa-apa Dita, yang penting Dita sudah mencoba untuk mengerjakannya. Nah, sekarang coba kamu ceritakan apa hambatan yang kamu temui. Jadi kan awalnya memang saya tuh susah banget lepas untuk nonton drama Korea kan kak. Terus apalagi kalau lagi bosen, terus karena memang lagi libur lebaran kan, terus sebelum ujian itu jadi kayak tugasnya numpuk aja gitu kak. Terus kayak gimana ya, mau nyicil gitu, tapi pelan-pelan sih aku coba, kayak aku nyoba nyicil satu persatu mata pelajaran gitu, meskipun ya malasnya setengah minta ampun. Good Dita, ternyata kamu paling tidak sudah mencobanya. Oke Dit, tadi kamu mengatakan mencoba untuk mencicil. Apa perasaanmu yang muncul ketika kamu berhasil mencicil tugas tersebut? Saya merasa lega sih kak, tapi masih takut kalau ada yang salah gitu, karena terus terang saya tuh kayak punya perasaan yang kurang greget aja gitu kalau misalnya ngerjain nyicil. Tapi kalau benar-benar kejar deadline tuh benar-benar berasa aja sih gitu, greget banget. Greget yang seperti apa Dit? Ya gimana ya kak, berasa aja kalau benar-benar ngerjain tugas kak. Apakah dengan kamu dikejar deadline kamu puas? Nah itu kak, perasaan saya jadi kayak keburu-buru gitu, terus kayak hasilnya jadi nggak maksimal. Oke Dita, selama kamu melakukan refleksi tersebut, apa hal yang kamu temukan? Hal baru apa yang kamu temukan? Ada sih kak, saya merasa kalau ternyata dengan saya menunda tugas, terutama tugas kelompok, ternyata saya merugikan orang lain atau teman sekelompok saya, karena saya menunda, mereka jadi kayak nunda, nunda karena nungguin saya selesai ngerjain punya saya gitu. Lalu ternyata mengganggu juga untuk pola makan saya, dan ini sih tidur saya terganggu karena kan saya begadang untuk nonton drakor aja. Baiklah Dita, pada kesempatan kali ini saya akan membantu Dita untuk membuat konsep 3R dari salah satu pendekatan konseling yang saya gunakan untuk membantu Dita. Konsep 3R ini ialah responsibility, reality, dan right. Apakah Dita setuju? Boleh kak dek? Coba, boleh kak maksudnya? Oke Dit, kita mulai dari yang responsibility ya. Jadi responsibility ini ialah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan tanpa harus merugikan orang lain. Apakah Dita sudah paham? Oh, kayak saya harus bertanggung jawab sama apa yang seharusnya saya kerjakan untuk saya kan? Gitu nggak sih kak? Iya Dita, apakah kamu sudah menemukannya? Oh ini kak, saya bertanggung jawab jika saya memiliki tugas. Jadi saya harus lebih disiplin dengan diri saya gitu, agar saya tidak terbebani dengan yang seharusnya menjadi tanggung jawab saya sendiri. Wah mantap Dit, ada lagi Dit? Itu dulu sih kak.
Oke, Dit. Kita lanjutkan ya. Konsep yang kedua ada reality atau kenyataan. Kenyataan ini adalah yang menjadi tantangan individu untuk memenuhi kebutuhannya. Apakah Dita jelas dengan pernyataan ini? Sebentar. Oke, Dita. Oke, Kak. Saya paham. Ini sebenarnya seperti yang menjadi penghambat diri kan ketika saya mau ngelakuin sesuatu, kayak kalau misalnya saya nonton drakor, ya sebenarnya tuh saya bisa nyicil gitu kan, tapi karena drakor lebih menggoda dan menarik kayak Rumput Tetangga Sebelah, jadi ya asik gitu, padahal itu salah. Dita, kamu sangat tepat sekali. Kamu ternyata mampu dengan cepat memahami maksud-maksud dari yang pernyataan tersebut ya. Ya Kak, terima kasih. Oke, next. Yang terakhir itu ada right atau kebenaran. Merupakan ukuran atau norma-norma yang diterima secara umum sehingga tingkah laku dapat diperbandingkan, mampu mengevaluasi melalui perbandingan dan merasa nyaman bertingkah laku dalam tata cara yang diterima secara umum. Apakah Dita paham? Kalau yang ini apakah seperti harus membuat batas gitu Kak? Kayak misalnya aku kan suka banget tuh nunda tugas tuh kan, lalu saya kayak mencicil, tapi sebagai hadiahnya nanti saya bakal nonton drakor, tapi sisanya pokoknya intinya rewardnya adalah nonton drakor ketika saya sudah menyelesaikan atau mencicil tugas hari ini. Itu gak sih? Iya Dita, betul, mantap deh kamu. Kalau begitu ini sih Kak, saya kan tidak akan menonton drakor sebelum saya mencicil tugas atau mengerjakan tugas. Tapi kalau misalnya saya berhasil ngerjain tugas, ini saya rewardnya adalah menonton drakor. Good job Dita, ternyata kamu sudah mampu memahami konsep 3R ini dan sudah memberikan apa yang hendak kamu lakukan. Oh iya Kak, saya jadi ngerti sekarang. Lalu bagaimana perasaanmu sekarang? Lega sih Kak, saya kayak dapat insight baru gitu, kayak kenapa nggak pernah terpikirkan gitu loh sama saya. It's okay Dita, ini namanya yang berproses. Jadi menyesal sih kenapa saya baru menyadari hal ini, padahal ini kecil banget, padahal sepele. Jangan disesali Dita. Bagaimanapun, jika tidak ada masa lalu, maka tidak ada masa sekarang. Namun, jadikan ini sebagai pelajaran dan pijakan kamu untuk melangkah ya, Dit. Oke Kak, jujur saya kayak lega aja gitu. Puji Tuhan, Dit. Oke Dita, karena kamu sudah menemukan insight dari konsep 3R ini, saya akan berikan tugas untuk minggu depan. Apakah kamu bersedia? Boleh Kak. Oke, tugas ini adalah kamu membuat WDEP. Apakah kamu sudah pernah mendengarnya? Belum Kak. Apa itu? Jadi W itu adalah want. Apa yang kamu harapkan atau yang kamu inginkan saat ini berkaitan dengan tugas sekolah ya, tentunya tentang pengaturan waktumu. Nah, yang D itu adalah do. Do itu adalah apa yang hendak kamu lakukan. Nah, untuk yang E itu adalah evaluasi. Evaluasi ini adalah dari apa yang sudah kamu inginkan tadi evaluasinya dan apa yang sudah kamu lakukan. Nah, yang terakhir itu ada plan. Plan itu adalah rencana kamu ingin melakukan kedepannya, melakukan apa aja gitu. Tenang Dit, nanti saya akan mengirimkan panduannya ke WA kamu ya. Apakah sudah jelas? Sejauh ini udah sih Kak. Oke Dita. Iya Kak, kalau misalnya nanti di tengah jalan atau saya belum paham, apakah saya boleh bertanya Kak? Tentu saja boleh Dit. Wah, terima kasih. Sama-sama Dita. Wah, gak terasa sudah 30 menit ya Dit. Iya Kak.
Dita, kalau begitu saya akan simpulkan apa yang sudah kita lakukan dalam kesempatan ini ya, Dit. Oke, Kak. Oke, Dita sudah mengerjakan tugas dari pertemuan kemarin dengan baik. Dita juga sudah mampu menyusun konsep 3R dari salah satu pendekatan konseling. Untuk responsibility, Dita bertanggung jawab jika mempunyai tugas. Dita harus lebih disiplin dengan diri Dita sendiri agar Dita tidak terbebani dengan yang seharusnya menjadi tanggung jawab Dita sendiri. Untuk realita, Dita menyadari bahwa menonton drakor itu sebenarnya adalah hal yang mengganggu atau hal yang menyebabkan. Nah, Dita sebenarnya bisa mencicil tugas-tugasnya, tapi Dita malah menonton drakor karena menurut Dita itu lebih menarik, gitu kan. Nah, sedangkan untuk ride, Dita tidak akan menonton drakor sebelum atau sudah menyelesaikan tugas. Nah, tapi kalau Dita berhasil mencicil atau mengerjakan tugas, sebagai rewardnya Dita akan menonton drakor. Iya, Kak. Baiklah Dita, menurutmu apa yang sudah kamu dapatkan dari sesi konseling ini? Saya menyadari bahwa sebenarnya saya menyesali apa yang saya lakukan, seperti menunda tugas yang berdampak sangat kacau sekarang ini saya. Saya belajar dengan konsep 3R tersebut. Saya menyadari kayak sebenarnya saya mampu untuk menciptakan batasan tentang tanggung jawab. Terlebih saya harus lebih bisa bertanggung jawab terhadap tugas-tugas sekolah saya sih, Kak. Nice statement Dita. Dita memang sulit untuk menghilangkan hal yang menurut kita menyenangkan dan membuat kita merasa nyaman. Namun, jika hal menyenangkan tersebut dapat menyebabkan masalah lain, sebaiknya kita perlu mengaturnya lagi sehingga tidak akan mendatangkan permasalahan yang lebih sulit lagi. Semangat Dita, Kak Nea yakin kamu bisa. Ya Kak, terima kasih. Sama-sama Dita. Sebelum kita menutup, apakah Dita ada pertanyaan atau ada yang Dita ingin sampaikan? Tidak Kak, sudah cukup. Baiklah Dita, kita akan melanjutkan pertemuan di minggu depan dan jangan lupa untuk dikerjakan tugasnya tentunya di hari yang sama di jam yang sekarang. Apakah Dita bisa? Jika memungkinkan kita bisa bertemu secara langsung. Nanti kita atur kembali ya Dit. Bisa lah Kak, siap. Setelah kita tutup dengan berdoa. Dita bisa minta tolong untuk memimpin berdoa. Oke Kak. Terima kasih Dita, sampai bertemu minggu depan. Sama-sama.